DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar silaturahmi dan workshop peningkatan kapasitas bersama Kaukus Perempuan Parlemen di Gedung Rapat Paripurna DPRD pada Kamis 19 Juni 2025. Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Silvi Gustiana Derin menjelaskan, sebanyak 9 orang keterwakilan perempuan di parlemen terdiri dari beberapa partai politik, di antaranya Partai Golkar, P3, PKS, dan PDI Perjuangan. Tujuan dilaksanakannya silaturahmi dan workshop peningkatan kapasitas bersama Kaukus Perempuan Parlemen untuk mengenal perubahan kepengurusan KPP yang baru. Berbeda dengan kepengurusan sebelumnya di tahun 2025 ini, keterwakilan perempuan di parlemen mengalami peningkatan menjadi 18%, terdiri dari 9 orang keterwakilan perempuan dari Partai Golkar, P3, PKS, dan PDI Perjuangan. Hari ini kita KPP, yaitu Kaukus Perempuan Parlemen, telah mengadakan acara silaturahmi dan juga workshop. Untuk awal kita pengenalan ya, karena memang di tahun 2024 ini kepengurusan KPP berubah dan sekarang alhamdulillah keterwakilan gender bertambah menjadi 18%, yaitu ada 9 orang keterwakilan perempuan di khususnya parlemen. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa memotivasi para perempuan-perempuan untuk juga tidak takut untuk maju ke khususnya parlemen di Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, anggota Kaukus Perempuan Parlemen sekaligus mantan Ketua Kaukus Perempuan Parlemen periode sebelumnya, Leni Liawati mengatakan, adanya peningkatan kaum perempuan di parlemen menjadi pembuktian bahwa perempuan mampu bersaing di dunia birokrasi. Tujuannya dilaksanakan kegiatan KPP adalah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan yang ada di Kabupaten Sukabumi, agar lebih berperan aktif lagi dalam politiknya. Kaukus Perempuan Parlemen sudah menyelesaikan acara workshop peningkatan kapasitas KPP dan dalam rangka peran politik perempuan dan kemajuan teknologi. Pertama, tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Yang kedua, ingin memberikan edukasi kepada perempuan yang ada di Kabupaten Sukabumi agar lebih aktif lagi dalam peran politiknya di masyarakat. Karena kan image di masyarakat perempuan itu dapur, kasur, sumur. Ya, padahal kan sekarang harus dibalik bahwa perempuan itu harus siap di ranah publik yang bisa memberikan kebijakan yang positif. Kalau di rumah tangga kebijakan hanya di rumah tangga, tapi kalau kita berkiprah di politik kebijakannya publik. Jadi tidak hanya rumah tangga kita, tapi rumah tangga yang lain, masyarakat yang lain yang bisa mendapatkan dampak positif. Terkait dengan peran politik perempuan yang dimana politik perempuan itu harus paham tentang politik seperti apa. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi serta mengoptimalisasi dampak teknologi agar bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dari Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian, Tim Liputan MGS TV melaporkan.